Banyak yang bilang hidup mati kita saat menjadi mahasiswa PhD itu sangat ditentukan oleh supervisor. Saya sedikit setuju dengan pertanyaan tersebut. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari supervisor yang tepat untuk kita. Supervisor itu adalah malaikat pelindung kita, tapi juga sebagai malaikat pencabut nyawa kita. Jadi memang supervisor yang tepat itu sangat penting untuk mendukung kesuksesan kuliah PhD kita. Kalau supervisornya mendukung, suportif, kooperatif, fast respon, kita juga jadi semangat. Tapi kalau supervisornya terlalu meremehkan, apa-apa nggak boleh, apa-apa didebat, slow respon, nah kita juga akan sedikit low motivation. Jadi bagaimana cari supervisor yang tepat untuk kita. Dalam hal ini saya akan memberikan contoh dalam kasus kuliah di Hungaria. Nah, kriteria dalam memilih supervisor yang pertama, tentu saja kita harus melihat expertise-nya dia apa, keahliannya dia apa, dan keahlian dia itu cocok dengan rencana riset kita. Kita mau riset apa, apakah dia seorang ahli di bidang itu dan dia bisa mendukung rencana riset kita. Kita bisa melihat keahliannya dari portofolio beliau, misalkan dari artikel-artikel yang sudah diterbitkan. Kepo supervisor itu adalah fase yang sangat penting. Jadi calon supervisor itu harus kita kepoin dulu, artikelnya apa, yang ditulis apa. Itu yang paling penting dulu. Kita menemukan ahli di bidang yang kita ingin teliti lebih dalam. Selanjutnya saya akan tunjukkan step by step dalam mencari supervisor untuk kuliah di Hungaria. Saya akan memberikan contoh bagaimana proses pencarian saya terhadap calon supervisor yang tepat. Nah, ini saya mulai dari mencari program studi yang ingin saya tuju. Saya cari doktoral untuk bidang psikologi. Ternyata di Hungaria cuman ada di LT dan di Page. Ya, cuman ada 2 universitas yang membuka program doktoral untuk psikologi. Nah, kemudian saya buka website namanya doctory.hu. Nah, ini adalah website yang menyediakan informasi yang lengkap berkaitan dengan studi doktoral, tentang topik riset, tentang supervisor dan lain sebagainya. Nah, saya buka doctory.hu ini ya. Kemudian bahasanya saya ganti bahasa Inggris. Nah, karena tadi hanya ada 2, saya langsung menuju LT saja. Saya cari doctoral program, kemudian by research thesis topic proposal by doctoral school. Nah, universitasnya LT, Utfosloran University, doctoral schoolnya adalah psychology. Nah, kemudian deadline-nya ini saya pilih all aja. Nah, ini adalah nama-nama supervisor beserta research topik mereka. Nah, ini saya urutkan berdasarkan nama supervisornya saja. Nah, karena penelitian saya tentang computerized adaptive testing, tentang psikometri, terutama untuk mengukur cognitive ability. Nah, saya cari siapa supervisor di sini yang memiliki kesamaan minat dengan saya. Oh, ini enggak, ini social psychology terlalu jauh, ini tentang jauh enggak sesuai dengan riset saya. Nah, kalau nggak ada kita next ya. Nah, ini sepertinya sesuai dengan riset saya ini ya, tentang computerized adaptive testing, tentang IQ, tentang cognitive ability. Nah, saya lihat profil orangnya. Nah, namanya Christoph Kovacs. Nah, kita bisa googling dia untuk melihat publikasi dia tentang apa saja. Ada satu publikasi yang disitasi cukup banyak ini ya, tentang proses overlap teori. Nah, kita bisa buka artikelnya.
Kita bisa akses, kalau bisa kita download, kita baca artikelnya secara mendetil gitu ya, karena ini satu artikel dia yang cukup menonjol, disitasi oleh banyak peneliti, berarti memang artikel ini cukup memiliki impact yang besar. Dan kalau kita lihat di sini juga cukup baik reputasinya ya, dan memang spesialisasinya di bidang intelligence, individual differences, dan working memory. Nah, kita coba cari lagi profil beliau ini ya, Dr. Christoph Kovacs LT ya. Nah, sepertinya saya memiliki kesamaan minat dengan orang ini Dr. Christoph Kovacs ini. Nah, selanjutnya karena ada kesamaan minat, kita bisa langsung kontak. Kalau di sini ada email address-nya, kita bisa copy, kemudian kita kirim email. Tapi sebelum kita kirim email, kita sebaiknya kita baca terlebih dahulu salah satu artikelnya untuk menjembatani obrolan kita gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan bahwa ini sepertinya orang yang tepat, dia ahli di bidang ini, artikelnya banyak meneliti tentang ini yang kita butuhkan, bagaimana selanjutnya mendekati calon supervisor kita? Tentu untuk mendekati kita harus tahu dia terlebih dahulu, terutama karya-karyanya. Nah, baca dulu artikelnya. Kalau dalam kasus saya kemarin, saya ingin meneliti tentang computerized adaptive testing untuk tes intelijensi. Kebetulan calon supervisor saya ini ahli di bidang intelijensi atau cognitive ability. Saya baca satu artikel dia tentang proses overlap theory. Saya benar-benar baca secara mendetil dari awal sampai akhir, dan saya kontak beliau dengan mengapresiasi terlebih dahulu karya beliau. Di email itu saya katakan bahwa saya sudah membaca artikel Anda tentang ini dan sangat menarik dan sangat relevan dengan topik penelitian yang ingin saya lakukan. Nah, baru to the point, saya langsung to the point. Saya tembak, apakah Anda bersedia gitu kan menjadi supervisor saya? Saya ingin mendaftar beasiswa ini di kampus ini, jurusan ini. Ya, kalau saya lolos, apakah Anda bersedia menjadi supervisor saya? Gitu. Saya langsung tembak. Saya lampirkan CV saya sekaligus rangkuman atau versi singkat dari research plan saya. Cuman satu halaman saja. Kalau terlalu banyak itu tidak bagus untuk komunikasi awal. Nah, dia langsung baca, langsung tertarik dengan rencana risetnya, dia langsung respon secara positif. Kita bisa langsung korespondensi, kita langsung diskusikan rencana risetnya seperti apa, pengembangan kedepannya bisa seperti apa. Baru sampai titik tertentu dia akhirnya oke, saya bersedia menjadi supervisor Anda. Beberapa faktor lainnya mungkin juga berpengaruh dalam penentuan kita apakah dia orang yang tepat atau tidak. Jadi dari segi usia gitu, kalau terlalu tua mungkin juga energinya sudah tidak sepenuh yang masih muda. Tapi tentu kalau yang tua biasanya punya power gitu kan. Kalau terlalu muda biasanya energinya besar tapi powernya tidak terlalu besar gitu. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Kemudian kalau kita bisa akses berapa jumlah bimbingannya calon supervisor kita juga baik gitu kan, karena kalau terlalu banyak tentu dia akan terlalu sibuk dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Tapi kalau terlalu sedikit bahkan tidak ada, itu juga agak sedikit repot karena kita jadi sulit untuk mencari kolaborator, karena riset itu biasanya kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh kolaborator. Nah, biasanya kolaboratornya adalah ya mahasiswa lain yang di bawah bimbingan supervisor kita. Nah, itu tadi proses pencarian supervisor, terutama kalau mau kuliah di Hungaria. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.